Oke, mari kita langsung bedah topik krusial kita kali ini. Kita bakal ngebahas gimana caranya menguasai keseimbangan paling penting dalam bisnis kuliner, yaitu titik temu antara efisiensi dapur, profitabilitas, dan tentunya nilai gizi. Sebenarnya, ini adalah seni sekaligus sains yang bekerja diam-diam di balik setiap porsi makanan lezat yang ada di depan kita. Sekarang, coba bayangin deh, ada sebuah dapur yang sibuk luar biasa, pesanan masuk terus-menerus, dan pelanggan ngantri panjang. Tapi giliran akhir bulan, laporannya malah minus. Kok bisa sih restoran yang kelihatannya sukses banget secara operasional, tapi malah gagal total secara finansial? Nah, jawabannya seringkali ada pada apa yang terbuang. Data menunjukkan fakta yang cukup bikin kita kaget. Tanpa manajemen menu yang benar, sektor layanan makanan itu bisa nyumbang 23-48 juta ton limbah makanan setiap tahunnya. Ingat, setiap bahan makanan yang masuk tong sampah itu bukan cuma mubazir, tapi Anda juga lagi membuang profit Anda sendiri. Disinilah konsep dasar kita bermain. Penyelenggaraan makanan atau food service management itu jauh lebih dari sekedar urusan masak-memasak. Ini adalah satu rantai sistematis, mulai dari coretan perencanaan menu di atas kertas sampai makanan itu benar-benar dikunyah sama konsumen. Dan entah Anda lagi mengelola restoran komersial, catering rumah sakit, pondok pesantren, atau sekedar dapur rumah sendiri, tujuan akhirnya itu sama. Ngasih gizi yang optimal, sekaligus menjaga agar operasional dan dompet Anda tetap aman. Di panduan ini, kita bakal ngelewatin 6 area kunci. Kita mulai dari anatomi penyelenggaraan makanan, terus lanjut ke perencanaan siklus menu, strategi menu engineering, pengawasan food cost, prinsip gizi seimbang, dan ditutup dengan langkah praktis buat mendesainnya. Kita masuk ke bagian pertama, anatomi penyelenggaraan makanan. Ini adalah fondasi operasional dari dapur Anda. Hal pertama yang wajib kita ubah adalah mindset. Sering banget kita mikir kalau menu itu cuma sekedar brosur buat pelanggan kan? Padahal menu itu benar-benar aset strategis Anda. Anggap aja menu ini sebagai setir yang mengendalikan seluruh dapur. Dia yang nentuin bahan apa yang harus di stok, alat apa yang bakal nyala, berapa banyak kru yang harus dipekerjakan, dan pastinya seberapa tebal margin keuntungan Anda nanti. Dan dari sinilah muncul tantangan terbesarnya, aksi tarik ulur buat ngejaga keseimbangan. Di satu sisi, Anda ditekan sama yang namanya budget. Tapi di sisi lain, kalau Anda terlalu pelit motong biaya, kualitas gizi pasti anjlok. Atau pelanggan Anda bakal kena menu fatigue alias bosen. Kalau makanan murah tapi rasanya monoton, pelanggan nggak mau makan. Akhirnya jadi limbah makanan yang numpuk. Ketegangan antara profit, efisiensi, dan kepuasan pelanggan inilah yang benar-benar harus kita taklukkan. Bagian 2, perencanaan siklus menu. Gimana caranya kita mencapai prediktabilitas operasional? Nah, cara paling elegan buat ngatasi ketegangan tadi adalah pakai siklus menu. Daripada setiap pagi stres mikirin, hari ini kita masak apa ya? Mending Anda bikin master siklus untuk 5, 7, atau 10 hari ke depan. Anda tinggal bagi berdasarkan waktu, pagi, siang, malam, lalu petakan karbohidratnya, lauknya, sayurnya. Ini bahkan ngebentuk sebuah ritme kerja yang tenang, terukur, dan pastinya jauh lebih menguntungkan. Siklus menu ini literally ngebunuh kekacauan harian di dapur. Karena udah terjadwal, Anda jadi tahu persis apa yang harus dibeli dalam partai besar, jadi harga bahan bisa lebih murah. Tim dapur juga nggak gampang panik, dan yang paling penting, karena rotasinya jelas, pelanggan nggak ngerasa bosen, sementara alat-alat masak Anda bisa dipakai bergantian tanpa ada hari di mana semua oven nyala bersamaan. Lanjut ke bagian 3, strategi menu engineering yang efektif. Mendesain menu untuk profitabilitas yang maksimal. Bicara soal menu engineering, ini murni soal data, bukan feeling. Kita bagi menu jadi 4 kategori. Menu bintang, ini yang paling laku, dan untungnya gede, jadi harus Anda pampang paling jelas. Lalu ada kuda pekerja, laku keras sih, tapi untungnya tipis. Strateginya, kurangi dikit porsinya atau naikkan harganya pelan-pelan. Terus ada teka-teki, untungnya gede banget, tapi jarang dibeli. Ini butuh deskripsi yang lebih seksi. Terakhir, menu beban. Nggak laku, nggak untung. Nggak usah baper, langsung aja coret dari daftar supaya nggak menu-menuhin stok di kulkas. Dan gimana cara Anda menyajikannya secara visual itu ngaruh banget. Coba bandingin, menu yang nggak dioptimasi itu cuma kayak daftar panjang yang bikin pusing. Tapi menu yang direkayasa itu pakai eye magnets seperti kotak khusus atau warna beda buat narik mata pelanggan langsung ke menu bintang Anda. Terus pakai trik nostalgia. Jangan cuma nulis nasi goreng, ubah jadi nasi goreng rempah resep nenek. Pemilihan kata dan posisi ini secara psikologis benar-benar bisa mengarahkan pelanggan buat beli apa yang paling menguntungkan buat Anda. Kita masuk ke bagian 4, pengawasan food cost. Waktunya kita menutup kebocoran profit.
Desain menu sebagus apapun bakal percuma kalau food cost Anda berantakan. Ingat aja aturan 3 komponen biaya ini. Pertama, bahan baku. Kedua, tenaga kerja langsung yang capek-capek masak di dapur. Dan ketiga, overhead, kayak tagihan listrik, gas, dan air. Kalau Anda meleset ngitung salah satu dari 3 ini waktu bikin harga menu, siap-siap aja margin keuntungan Anda habis tak tersisa. Tapi tahu nggak apa pembunuh profit yang paling sadis? Bukan pengeluaran besar, tapi kebocoran-kebocoran kecil yang sering disepelekan. Lihat rincian ini. Koki yang nuang minyak atau bumbu cuma pakai filling. Porsi nasi yang kadang menggunung, kadang dikit banget. Sampai bahan sayuran yang busuk di ujung kulkas. Tetesan-tetesan kecil ini kelihatan sepele. Tapi kalau digabung, ini bisa menghancurkan puluhan persen potensi keuntungan Anda setiap harinya. Bagian 5. Menerapkan prinsip gizi seimbang. Memastikan nutrisi konsumen terpenuhi secara optimal. Oke, kita udah puas ngomongin sisi finansial. Sekarang kita masuk ke sisi manusianya. Karena bisnis makanan itu tanggung jawabnya besar ke kesehatan konsumen. Di Indonesia, perencanaan menu kita harus berpatokan sama pedoman umum gizi seimbang. Intinya gampang, semakin beragam makanan yang disajikan, semakin lengkap zat gizinya. Sebagai pengelola, tugas kita lah untuk menyajikan keragaman itu di atas piring mereka. Biar siklus menu nggak kerasa kayak makanan asrama yang ngebosenin, pakai aturan 3 variasi ini. Rasa, warna, dan bentuk. Jangan gabungin 2 lauk yang sama-sama pedas di satu piring. Hindari warna yang pucat semua. Kalau ayamnya digoreng garing, pasangin sama sayur kuah yang lembut. Dan pastikan selalu ada 5 kelompok pangan dasar, karbo, protein, sayur, buah, dan minuman. Pendekatan ini bikin makanan nggak cuma cakep dilihat, tapi juga kaya akan vitamin. Bagian 6. Langkah praktis mendesain menu. Gimana memindahkan semua teori ini ke eksekusi dapur yang sesungguhnya? Merancang menu itu nggak bisa cuma modal ilham koki pas bangun tidur. Ini murni analisis dan perencanaan. Metodologi yang terstruktur inilah satu-satunya jembatan yang bisa menyatukan budget yang pas-pasan dengan target gizi yang maksimal. Biar nggak bingung, ini 4 langkah praktisnya. Pertama, kelompokin dulu semua resep berdasarkan bahan utamanya. Kedua, bikin tabel kosong sesuai jumlah hari siklus Anda. Ketiga, mulai sebar makanan pokok, lauk, sayur, dan buah ke dalam tabel. Pastikan nggak ada bahan yang diulang berturut-turut. Dan keempat, ini yang paling krusial, lakukan cek ulang. Apakah warnanya nabrak, rasanya pas, dan yang terpenting, apakah biayanya masuk budget? Kalau nggak, rombak lagi. Satu hal penting, secanggih apapun master menu Anda, itu nggak bakal jalan kalau nggak dikunci sama SOP. Anda wajib punya standar resep supaya rasanya konsisten. Harus ada standar porsi biar biaya nggak jebol. Dan pastinya, terapkan sistem FIFO, first in, first out, buat bahan baku, dibarengi audit rutin. Ini adalah benteng pertahanan paling kuat buat melawan yang namanya limbah makanan. Pada akhirnya, menu itu bukan sekedar tulisan mati. Menu adalah detak jantung dari bisnis Anda. Kalau dikelola dengan benar, dia bisa mengawinkan efisiensi biaya yang luar biasa dengan pencapaian gizi yang optimal. Jadi pertanyaannya buat Anda sekarang, coba cek lagi daftar menu di dapur Anda saat ini. Apakah menu itu udah benar-benar bekerja untuk mencetak profit sekaligus menutrisi pelanggan Anda? Terus pantau data Anda, terapkan siklusnya, dan sampai jumpa di panduan mendalam kita berikutnya.